Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Kilan bersama saya Muslih, teman-teman. Seperti biasa, channel ini saya buat khusus untuk membahas masalah tentang proses KPR. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau coba jawab salah satu pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Pertanyaan seperti ini, teman-teman. Kalau KPR auto approve itu maksudnya bagaimana? Seperti itu. Oke teman-teman, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya, kemudian juga tombol loncengnya, kemudian nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti saya coba jawab satu persatu. Mari kita mulai ya teman-teman ya. Jadi normalnya untuk proses KPR di bank itu adalah ada beberapa cara gitu ya teman-teman. Biasanya adalah salah satunya adalah cara proses reguler ke bank gitu ya. Kemudian lagi ada cara deviasi atau penyimpangan proses. Nah, untuk program instant approval itu masuknya ke dalam deviasi, ke dalam penyimpangan proses gitu. Perbedaannya apa? Gini. Misal untuk proses reguler itu prosesnya akan rumit, lebih sulit, jadi lebih ribet. Contoh, misal yang kalau misalnya teman-teman mengajukan KPR dengan proses reguler, nanti yang akan dicek itu adalah satu BI checking. Kalau misalnya BI checking bagus, nanti dicek lagi punya cicilan lain atau tidak gitu misalkan. Karena ada batas ketentuan konsumen boleh punya cicilan berapa persen di BR ya teman-teman, debit dan rasio. Kemudian lagi akan dicek lagi adalah status pekerjaan. Status pekerjaan ini diutamakan adalah harus sudah karyawan tetap gitu. Terutama untuk bank swasta ya teman-teman ya. Karena untuk bank swasta nggak bisa proses karyawan kontrak saat ini. Kemudian lagi nanti akan dicek gajinya berapa. Jadi ketentuan untuk proses reguler itu akan lebih ribet seperti itu. Nah, perbedaannya program instant approval itu apa? Atau auto approval itu apa? Jadi di beberapa bank yang kerjasama dengan developer kami, ada bank yang bisa program auto approval atau instant approval. Ada dua bank dari bank yang kerjasama dengan kami itu ada banyak ya, ada 10 teman-teman ya. Ada UOB, OCBC, MyBank, CIMB Niaga, Permata, Danamon, terus lagi ada BCA. Kurang lebih ada 10 lah teman-teman. Nah, di antara 10 itu hanya ada 2 bank saja yang bisa proses auto approval atau instant approval, yang punya program instant approval gitu. Ya, hanya ada Bank UOB dan juga Bank MyBank. Untuk Bank UOB, programnya namanya instant approval. Nah, teman-teman, untuk Bank UOB nama programnya instant approval. Instant approvalnya itu dengan DP 30% dan juga DP 50%. Tapi kalau untuk Bank MyBank, programnya namanya auto approval, tapi hanya bisa program yang DP 30% saja gitu. Perbedaannya apa? Gini. Seperti tadi kalau proses reguler kan status pekerjaan, BI checking dan lain-lain itu akan dilihat oleh analis. Tapi kalau program auto approval atau instant approval itu yang penting syaratnya adalah BI checking bagus. Kemudian konsumen ini sanggup untuk DP 30% atau DP 50%. Malah DP 50% lebih enak lagi. Ya, jadi yang dicek itu hanya BI checking aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau proses reguler karyawan kontrak nggak bisa, di program instant approval ini bisa di-approve gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman datanya kurang bagus nih, misalkan kalau misalkan keuangannya nggak bagus, status pekerjaannya nggak bagus, salah satu solusinya adalah dengan program instant approval ini gitu. Contohnya gimana? Contohnya gini teman-teman, misalkan teman-teman beli rumah harga 500 juta, program instant approval misalkan kita contohkan yang DP 30% ya. Berarti dari harga rumah 500 juta, kurang lebih teman-teman ini harus siap untuk DP-nya 150 jutaan gitu. Jadi 30% dari harga rumah. Itu program instant approval yang DP 30%. Selama teman-teman kuat atau bisa untuk DP 30%, insya Allah di-approve gitu. Lebih mudah lagi kalau misalnya teman-teman siap DP-nya 50%. Kalau DP yang 30, approval DP 30% ada syarat yang agak susah, misalkan kalau untuk proses reguler karyawan kontrak nggak bisa, di DP 30% juga nggak bisa misalkan
gitu ya. Tapi untuk yang instant approval DP 50% ini semua bisa. Sejelek keuangan teman-teman, biarpun misalkan secara rekeningnya nggak bagus, misalkan data usaha ya, biasanya untuk konsumen lebih diarahkan untuk DP program instant approval itu adalah yang datanya data usaha gitu. Biasanya kalau ini mereka itu keuangannya lebih banyak secara cash. Kalau lewat jalur reguler kemungkinan ditolak karena rekeningnya transaksi usahanya tidak tercermin di rekening. Jadi solusinya biasanya akan diarahkan untuk program instant approval, yaitu dengan DP 30% atau dengan DP 50% gitu. Kalau misalkan DP 50% gimana perhitungannya? Tinggal dibagi aja. Misalkan teman-teman beli rumah harga 500 juta, berarti harus siap DP ke developer 50%. DP ke developer 50% itu 250 juta, yang pinjaman KPR ke banknya 210 juta. Jadi klop nih 500 juta gitu ya. Jadi contoh instant approval itu yang penting teman-teman harus siap DP besar, yaitu DP 30% atau DP 50% gitu teman-teman. Jadi di utara sih ya memang kebanyakan dari pengalaman kemarin di kantor yang lebih banyak konsumen diarahkan untuk program DP instant approval ini adalah pengusaha. Memang ada beberapa konsumen yang misalkan karyawan atau apa, selama dia sanggup untuk DP besar, kemungkinan bisa untuk di-approve, yaitu dengan cara satu. Kalau cara reguler misalkan program reguler nggak bisa masuk, maka solusinya adalah dengan program instant auto approve atau instant approval gitu teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Saya sekian untuk pembahasan program approve. Nanti kalau ada teman-teman pertanyaan, kan tulis di kolom komentar. Terima kasih.